Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Ibadah keluarga pada malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Bapak Daud Wati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita akan masuk dalam ibadah keluarga malam hari ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk duduk sejenak bersama-sama saudara bersaudara dalam persekutuan untuk masuk dalam ibadah keluarga malam hari ini. Bapa, terima kasih untuk sepanjang hari ini, di mana berkat-Mu selalu menyertai kami, kekuatan, kesehatan, kemampuan. Kami boleh melakukan aktivitas kami bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami serahkan ibadah keluarga ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Urapi kami semua dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dalam persekutuan malam hari ini kami boleh bersukacita, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Penatua Daud Wati akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi beliau kuasa Roh Kudus-Mu, letakkan dalam bibir mulut lidahnya perkataan ilahi, sehingga apa yang disampaikan firman Tuhan itu merupakan kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, syukur kami, ampunkan salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 51 Kitab Suci Hartaku sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita memohon pertolongan dan belas kasihan dari Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan dalam pembacaan Alkitab ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh bersukacita dan berucap syukur ketika Engkau persekutukan kami melalui ibadah online pada ibadah keluarga pada saat ini. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah karena anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman dari Alkitab, yaitu 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 6 yang demikian bunyinya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabuan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, selamat bertemu dalam ibadah Pekan Keluarga yang berlangsung secara online ini. Saya percaya kita sebagai orang beriman, kita senantiasa tetap semangat menjalani kehidupan ini, karena percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, menolong kita, memberikan jalan keluar di setiap kesulitan yang selalu ada di sekitar kita. Khususnya saat ini di tengah pandemik virus corona yang sedang melanda kita pada saat ini. Karena di dalam Dia ada pengharapan, iman kita kepada Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Karena kasih-Nya tak berkesudahan, berkat-Nya selalu baru setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pandangan yang menyatakan bahwa surat ini ditulis pada tahun 62 dan 64 untuk memberikan semangat bagi jemaat Kristen yang tinggal di 5 provinsi Romawi di Asia Kecil, yang sekarang kita kenal dengan negara Turki, agar bersiap-siap menghadapi penganiayaan orang Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Konon peristiwa kebakaran di kota yang dilakukan oleh Kaisar Nero ini dijadikan alasan untuk melakukan penindasan dan pembunuhan terhadap orang Kristen. Dalam penderitaan yang dihadapi, mereka tidak sendiri, karena dalam iman Tuhan Yesus hadir bersama mereka. Namun demikian ada pandangan lain yang menyatakan bahwa surat 1 Petrus yang ditulis pada akhir abad 1 pada tahun 90 Masehi ini, karena semua masalah yang muncul dalam Alkitab, 1 Petrus justru berhubungan dengan masalah kehidupan orang Kristen selaku pendatang di tengah tetangga-tetangga mereka yang kafir. Surat 1 Petrus bahkan menyatakan merupakan nasihat Kristiani yang menekankan moralitas tradisional, daftar peraturan rumah tangga, perhatian terhadap jemaat dalam hubungan dengan orang kafir, dan seruan menghormati tradisi. Masalah pokok lainnya adalah bagaimana orang Kristen dapat menjadi warga negara yang baik. Dari segi teologis, kitab ini menekankan pada pertobatan dan bagaimana menempatkan orang yang baru bertobat dalam berbagai masalah yang dihadapi. Itulah sebabnya surat ini lebih bernuansa pastoral, di mana Tuhan Yesus digambarkan sebagai pribadi yang selalu hadir di tengah berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam hidupnya telah mengalami pergumulan dan penderitaan yang berpuncak pada kematiannya di kayu salib. Kenyataan ini akan terjadi pula dengan kehidupan orang yang sudah bertobat, meninggalkan kekafirannya dan dibaptiskan
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Adalah suatu bukti bahwa kehidupan berimannya sudah berkomitmen untuk berhenti melakukan perbuatan dosa. Dapat kita lihat pada ayat yang pertama. Dan dengan baptisan yang telah diterimanya, kehidupan sudah bersatu dengan Tuhan Yesus, sehingga hidupnya hanya terpanggil untuk taat dan memuliakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perjalanan kehidupan setiap orang yang sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus, orientasinya atau orientasi hidupnya hanya ingin melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dan membuang jauh-jauh apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri, keinginan kedagingannya. Dapat kita lihat pada ayatnya yang kedua tadi. Apalagi untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan-keinginan lain seperti kemabuan, pesta pora, jamuan minum yang hanya akan membawa kehidupan dalam dosa dan penyembahan berhala. Kita perhatikan tadi pada ayat yang ketiga. Dalam diri seorang yang sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus yang harus terjadi suatu perubahan radikal dalam hidupnya yang berorientasi hanya untuk taat dan memuliakan nama Tuhan. Kondisi ini membuat keheranan dan kecurigaan mereka yang masih hidup dalam kekafiran. Romantisme kehidupan dalam hawa nafsu, memuaskan keinginan dan pesta pora yang didukung oleh penyembahan mereka terhadap berhala, yang cenderung menopang dan membenarkan kehidupan yang selama ini mereka jalani menjadi hilang. Karena mereka sudah bertobat, tidak mau melakukannya lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak heran jika situasi ini menimbulkan kemarahan dari rekan-rekan mereka yang masih hidup dalam kekafiran dan berusaha membuat mereka yang sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus masuk dalam penderitaan. Karena mereka bukan sahabat bagian dari persekutuan mereka, tetapi sudah menjadi pengkhianat. Kita dapat baca pada ayatnya yang keempat. Walaupun setiap orang yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus mengalami penderitaan, namun mereka sudah memberikan pertanggungjawaban dalam hidupnya kepada Tuhan. Kesetiaan mereka kepada Tuhan, walau harus menghadapi penderitaan, membuktikan keimanan mereka kepada Tuhan yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, sedangkan orang yang masih hidup dalam proses kekafirannya belum menghadapi proses penghakimannya, baik di saat hidup maupun setelah mati. Dapat kita baca pada ayatnya yang kelima. Nah, sedangkan gambaran Injil telah diberitakan kepada orang mati bahkan. Ada yang berpandangan bahwa pekerjaan Tuhan dalam kasih-Nya yang menyelamatkan umat manusia tidak terbatas bahkan sampai ke dunia orang mati. Pandangan tersebut kurang didukung narasi dalam teks. Teks ini lebih menekankan bahwa setiap orang yang telah menerima Tuhan Yesus sudah hidup dalam penyatuan dengan Roh Kudus yang telah diterimanya pada saat proses baptisan kudus. Setiap orang yang menerima Tuhan Yesus, hidupnya akan terarah untuk melakukan kehendak Tuhan. Walaupun ia harus menghadapi penderitaan badani, dia tidak takut menghadapinya, karena kekuatan Roh Kudus yang tinggal dalam hidupnya. Demikian pula ketika harus mengalami kematian karena mempertahankan imannya, ia akan hidup dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan dan sukacita surgawi yang bisa kita lihat tadi pada ayatnya yang ke-6. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada akhir khotbah saya pada saat ini ada 3 hal yang dapat kita jadikan sebagai hikmat. Yang pertama adalah dapat kita lihat sikap orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai jalan hidupnya, yang bahkan tidak jarang imannya lebih baik dari kita yang sudah lama dan terlebih dahulu mengikut Tuhan Yesus. Yaitu karena kita lahir dari orang tua yang memang beragama Kristen. Itu karena mereka telah ditempa dalam penderitaan sebelumnya. Itu intinya. Kedua, kehidupan orang yang sudah menerima Tuhan Yesus maupun yang telah lebih dahulu menjadi pengikut Kristus harus senantiasa menjadi panutan
atau contoh di tengah masyarakat yang pluralistik dan penganut sebagian besar hedonisme ini, yang dikatakan menjadi garam dan terang dunia, seperti kita yang walaupun minoritas di negara Indonesia ini, tetapi memberikan cita rasa yang lebih baik seperti garam. Ada rasa garamnya, tidak perlu banyak tapi sedikit, tapi itu penting. Dan yang kedua, menjadi sorotan ibarat seberkas cahaya yang dalam kegelapan. Jadi garam dan terang bagi dunia. Pengaruh positif dari keyakinan atau agama lain justru menjadi penyemangat dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan menciptakan perbedaan di antara kita untuk saling mengisi, saling memberi dalam naungan kasih-Nya, bukan malah sebaiknya. Itu adalah 3 hal yang dapat kita tarik hikmat dari renungan kita pada saat ini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang, jika kita sudah mengikrarkan diri, siap menderita, seperti pada tema ibadah kita ini, ingatlah dan jangan khawatir. Bukankah janji Tuhan ada sukacita setelah penderitaan? Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dari menaikkan kidung pujian, yaitu nyanyian jemaat dari kidung pujian 362, ayatnya yang pertama, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Tibalah kita sekarang saatnya masuk pada doa syafaat. Untuk itu, mari kita menaikkan doa ini, doa syafaat kita, dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa kami sapa dan kami muliakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kembali kami berucap syukur dan sukacita ketika kami boleh beribadah pada saat ini. Kami berdoa khususnya bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, mulai dari musyawarah pelayanan, regio, bahkan Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Khususnya pula bagi Ibu Pendeta Dina Haba Akihari bersama suami dan anak-anak terkasih, bahkan keluarga besarnya, Engkau akan memberkati mereka. Kami berdoa untuk para presbiter, unit-unit misioner, khususnya Komisi Inforkom yang menunjukkan unjuk kerjanya, demikian juga bagi BPPJ dan para pegawai gereja. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk warga jemaat usia lanjut, anak remaja, pemuda dalam pendidikan dan pergaulan yang sedang mencari pasangan hidup, janda, duda, anak yatim piatu, keluarga berduka, ibu hamil, dan keluarga yang merindukan anak. Demikian juga kami berdoa untuk pergumulan jemaat yang dalam rumah tangganya, keluarganya, setiap permasalahan yang mereka hadapi, Engkau akan ikut campur tangan, bahkan mengambil alih setiap perkara ini, baik urusan pekerjaan, pelayanan, maupun di dalam interaksi sosialnya mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga ya Bapak, kami berdoa untuk warga jemaat pada hari ulang tahun kelahirannya seminggu ini, demikian juga bagi ulang tahun perkawinannya
Kiranya Engkau akan memberkati setiap keluarga ini, boleh menjadi berkat bagi orang banyak di sekitarnya. Demikian juga bagi jemaat yang sedang dalam sakit atau sedang dalam pemulihannya, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan berkati dokter, para medis yang menangani, demikian juga obat-obatan, asupan makanan dan minuman yang mereka konsumsi, alat-alat kesehatan, semuanya yang berkenaan dengan saudara kami tercinta yang sedang sakit ini, Engkau akan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk mulai pemerintahan, mulai dari presiden dan wakil presiden, para menteri, sampai ketua RT, RW, kepala desa, lurah di lapisan yang paling bawah, bahkan aparat negara, yaitu TNI, Polri, DPRD, hakim, jaksa, bahkan tenaga profesional yang ada. Demikian juga ya Bapak, kami berdoa untuk stabilitas keamanan, dan orang-orang yang menderita karena kecelakaan, bencana alam, penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, pertikaian, bahkan peperangan. Khususnya saat ini bagi kami yang tengah didera oleh pandemi corona, kami berdoa untuk para dokter dan para medis di garis depan, para pahlawan kemanusiaan ini. Kami berdoa pula untuk keluarga mereka. Kiranya wabah ini boleh segera berakhir dan semua akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa ini. Doa yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah terang dan juru selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Marilah kita berdiri untuk menyatakan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembalilah, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, dan ingatlah, jangan khawatir, bukankah janji Tuhan ada sukacita setelah penderitaan. Kita akan menerima berkat. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pengutusan Kidung Jemaat nomor 408, ayatnya yang pertama, di jalanku ku diiring.
Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.